Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilpa Rahmawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 860357415. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses yang berkaitan dengan fisik seperti bertambahnya ukuran, berat, dan jumlah sel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu kacang hijau yang sudah saya rendam semalaman, air secukupnya, wadah, kemudian kertas saring yang saya ganti dengan kapas, sendok, dan tabel pengamatan. Langkah-langkah percobaannya yaitu ambil kapas, masukkan ke dalam wadah secukupnya, kemudian ratakan. Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan kacang hijau ke dalam wadah plastik menggunakan sendok. Kemudian amati pertumbuhan kacang hijau selama 1 minggu dan catat di lembar pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, pada hari pertama, biji kacang hijau belum menunjukkan pertumbuhan. Panjang tanaman dan akar masih 0 mm. Pada tahap ini, biji hanya mengalami proses imbibisi, yaitu penyerapan air sehingga biji mulai membengkak dan kulitnya menjadi lebih lunak. Memasuki hari kedua, mulai terjadi perubahan awal. Kulit biji pecah dan akar kecil atau radikula mulai muncul, kemudian tunas juga mulai tumbuh. Selanjutnya pada hari ketiga, batang mulai terlihat, dan hari keempat, daun mulai tumbuh. Pada hari kelima, daun mulai terbuka, dan akar mulai bercabang. Memasuki hari keenam, batang tegak dan akar semakin banyak. Kemudian pada hari ke-7, tanaman semakin tinggi dan tumbuh dengan baik. Dari praktikum ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kacang hijau menunjukkan peningkatan panjang akar dan batang yang berbeda setiap harinya, di mana akar tumbuh lebih cepat pada awal perkecambahan dan batang mengalami percepatan setelah daun mulai terbentuk. Hal ini menandakan bahwa proses pertumbuhan kacang hijau berlangsung optimal ketika faktor lingkungan seperti air, cahaya, dan suhu mendukung perkembangan organ tanaman secara seimbang. Saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 2 wadah, kemudian ada mangkuk dan sendok, plastik, pisang dan tape singkong, kemudian kertas tisu ataupun kertas saring, dan lalat buah. Langkah pertama yaitu masukkan pisang dan tape singkong ke dalam mangkuk. Selanjutnya, haluskan pisang dan tape singkong menggunakan sendok. Sesudah medium tercampur rata dan halus, masukkan ke dalam toples plastik yang sudah disediakan, masing-masing 2 sendok makan. Kemudian, masukkan kertas saring atau tisu yang sudah dilipat ke dalam toples plastik. Masukkan lalat buah yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam toples plastik. Setelah lalat buah dimasukkan ke dalam toples, selanjutnya adalah tutup toples tersebut dengan plastik transparan dan direkatkan dengan karet. Kemudian tusuk-tusuk tutup plastik dengan jarum pentul agar ventilasinya baik.
Tempatkan toples plastik tersebut di tempat yang teduh dan aman, kemudian amati setiap pagi dan sore secara teratur. Pada praktikum ini, saya mengamati proses pertumbuhan dan perkembangan lalat buah selama 11 hari. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati tahapan metamorfosis sempurna pada lalat buah, mulai dari telur hingga menjadi lalat dewasa. Pengamatan dimulai pada hari ke-0, yaitu saat lalat buah dimasukkan ke dalam toples plastik sebagai media berkembang biak. Pada hari ke-1 belum terlihat adanya perubahan yang signifikan. Kemudian memasuki hari kedua, lalat buah mulai meletakkan telur, kemudian pada hari ketiga, sebagian telur mulai menetas menjadi larva. Pada hari keempat, seluruh telur telah menetas menjadi larva. Selanjutnya, pada hari kelima, sebagian larva mulai berubah menjadi pupa. Proses ini berlanjut hingga hari ke-6, di mana seluruh larva telah menjadi pupa. Pada hari ke-7 dan ke-8, tidak terjadi perubahan signifikan karena masih berada dalam fase pupa. Pada hari ke-9, pupa mulai mengalami perubahan warna, menandakan perkembangan menuju fase berikutnya. Kemudian pada hari ke-10, lalat buah mulai keluar dari pupa. Akhirnya pada hari ke-11, seluruh lalat buah telah berkembang menjadi lalat dewasa atau imago. Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa lalat buah mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Setiap tahap menunjukkan perubahan bentuk dan struktur tubuh yang berbeda. Pada video ketiga, saya akan melakukan praktikum terkait perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu struktur bunga sepatu. Bunga sepatu dapat digolongkan pada bunga yang lengkap karena bunga sepatu memiliki struktur bunga yang lengkap yang di dalamnya terdapat tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, kepala putik, dan bakal biji. Mari kita bahas struktur bunga sepatu satu persatu. Yang pertama, ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan bagian pendukung bunga yang berfungsi sebagai tumpuan bunga. Yang kedua yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga ini mirip dengan daun yang berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga yang masih muda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga ini memiliki warna yang sangat menarik dan bervariasi. Mahkota bunga juga memiliki fungsi untuk memikat serangga yang berperan dalam proses pelepasan serbuk sari atau penyerbukan. Yang keempat yaitu benang sari. Benang sari merupakan tempat diproduksinya serbuk sari yang kemudian disimpan dengan baik di kepala sari. Selanjutnya, serbuk sari akan dilepas ke bagian putik ketika bunga telah cukup matang. Kemudian yang terakhir adalah kepala putik. Kepala putik ini merupakan struktur bunga yang memiliki peran sebagai bakal buah dan biji. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa bunga kembang sepatu merupakan bunga lengkap dan sempurna yang memiliki seluruh komponen struktural serta organ reproduksi dalam satu bunga. Kehadiran benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina yang didukung oleh mahkota bunga yang mencolok menunjukkan adaptasi morfologi yang optimal untuk mendukung keberhasilan reproduksi generatif.